Yes, mantap, alhamdulillah, ini benar-benar kabar bahagia. Bos Aditya belak-belakan soal ini. Gustavo Franca dan Tyrone Del Pino resmi dipertahankan untuk musim depan kah? Simak penjelasannya berikut. Harapan Bobotoh segera terwujud. Ini dia kiper asing yang digadang-gadang pengganti Kevin Ray Mendoza. Sosoknya tinggi dan besar, skillnya mantap. Berinisial AM. Wah, siapa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Berkelas. Ini baru mental juara. Deddy Kusnandar dan Zalnando sangat berani lakukan hal besar ini demi Persib Bandung jadi raksasa Indonesia dan berjaya di Asia. Kira-kira apa ya yang mereka katakan? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Bisa gemparkan bumi Pasundan. Talenta dari Amerika Latin ini adalah sosok di balik kuatnya fisik pemain Persib selama ini dan cepat pulih dari cedera. Wah, siapa ya sosok tersebut? Saksikan semuanya di sini. Wah, akhirnya buka suara juga. David da Silva ternyata berani katakan jujur soal ini terkait regenerasi pemain Persib demi permalukan Persija di setiap musim. Wah, apakah itu? Penasaran? Simak sampai selesai. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mantap, alhamdulillah, ini benar-benar kabar bahagia. Bos Aditya belak-belakan soal ini. Gustavo Franca dan Tyrone Del Pino resmi dipertahankan untuk musim depan kah? Simak penjelasannya berikut. Masa depan Gustavo Franca bersama Persib Bandung kini tengah memasuki fase krusial. Usai berakhirnya kompetisi musim lalu, mulai banyak pertanyaan yang menyeruak siapa saja yang akan tetap menjadi bagian dari skuad Maung Bandung musim depan. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah bek asal Brasil ini. Menanggapi berbagai spekulasi tersebut, pihak manajemen Persib akhirnya buka suara. Deputi CEO PT PBB Aditya Putra Herawan memberikan penjelasan bahwa proses evaluasi pemain sejauh ini belum sepenuhnya rampung termasuk nasib Gustavo Franca. Sampai hari ini kami masih komunikasi dengan Bojan, apakah secara skema untuk musim depan dan 3 hingga 5 tahun ke depan Gustavo ini masuk, ujar Aditya. Ia menambahkan secara jangka panjang pendek mekanismenya masih komunikasi. Aditya menekankan bahwa pembahasan yang tengah dilakukan tak semata-mata mempertimbangkan kebutuhan tim untuk musim depan. Ada visi jangka panjang yang sedang dirancang bersama pelatih kepala, Bojan Hodak. Karena itu segala kemungkinan masih terbuka lebar. Manajemen sendiri mengisyaratkan ingin membentuk tim yang tak hanya kompetitif dalam jangka pendek, tapi juga stabil dan berdaya saing tinggi dalam beberapa musim ke depan. Hal inilah yang membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih kompleks dan memerlukan waktu. Bagaimana menurut kamu? Apakah Gustavo Franca layak dipertahankan oleh Persib untuk proyek jangka panjang mereka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Harapan Bobotoh segera terwujud. Ini dia kiper asing yang digadang-gadang pengganti Kevin Ray Mendoza. Sosoknya tinggi dan besar, skillnya mantap. Berinisial AM. Wah, siapa ya kira-kira? Temukan jawabannya di sini. Isu panas tengah berhembus di bursa transfer Persib Bandung. Setelah dipastikan bahwa Kevin Mendoza tak lagi akan menjadi bagian dari skuad Maung Bandung usai kompetisi Liga 1 musim 2024-2025. Kini muncul nama Adilson Maringa sebagai kandidat kuat pengganti di bawah Mistar. Rumor keterkaitan Maringa dengan Persib mencuat setelah Bali United resmi melepas kiper asal Brasil berusia 34 tahun itu.
Musim lalu Maringa tampil dalam 29 pertandingan, kebobolan 37 gol, dan mencatatkan 6 clean sheet, sebuah catatan yang cukup solid untuk kiper di level Liga 1. Namun benarkah Persib akan benar-benar mendatangkan Maringa? Di kubu Maung Bandung sendiri masih ada Teja Paku Alam, sosok yang sebelumnya menjadi pilihan utama sebelum kedatangan Kevin Mendoza pada pertengahan musim 2023/2024. Penampilan Teja pun tak bisa dianggap remeh dan banyak pendukung Persib yang masih menaruh kepercayaan besar padanya. Kendati demikian, kabarnya Persib tetap mempertimbangkan opsi penjaga gawang asing. Tentu saja, keputusan ini sangat bergantung pada regulasi terbaru dari PSSI dan PT LIB, terutama soal kuota pemain asing di Liga 1 musim 2025/2026. Sebagai informasi, PT LIB sebelumnya sempat mewacanakan penambahan kuota pemain asing dari 8 menjadi 11 pemain. Jika benar terjadi, bukan tidak mungkin Persib akan lebih leluasa merekrut nama-nama dari luar negeri, termasuk untuk posisi kiper. Bagaimana menurut kamu, apakah Adilson Maringa cocok untuk menggantikan Kevin Mendoza di Persib? Atau sebaiknya Persib kembali mempercayakan posisi utama kepada Teja Paku Alam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Berkelas. Ini baru mental juara. Deddy Kusnandar dan Zalnando sangat berani lakukan hal besar ini demi Persib Bandung jadi raksasa Indonesia dan berjaya di Asia. Kira-kira apa ya yang mereka katakan? Temukan ulasan lengkapnya di sini. Usai memastikan diri sebagai juara Liga 1 musim 2024/2025, Persib Bandung bersiap menghadapi tantangan baru di kancah Asia. Dua pemain andalan Maung Bandung, Deddy Kusnandar dan Zalnando, angkat suara soal ambisi dan persiapan menghadapi musim depan, termasuk tampil di AFC Champions League Tour. Keduanya hadir dalam acara Sampurasun Persib edisi Jumat 30 Mei 2025 yang digelar di Dapur Kopi Graha Persib, Jalan Sulanjana No. 17, Bandung. Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Deddy dan Zalnando membagikan pandangan mereka soal tantangan yang akan dihadapi tim musim depan. Deddy Kusnandar, gelandang bernomor punggung 11 yang akrab disapa Dado, menegaskan bahwa status juara harus menjadi identitas yang terus dijaga oleh Persib. Ia pun tak menampik bahwa musim mendatang akan jauh lebih menantang, terlebih dengan kembali tampil di kompetisi Asia. Musim depan pasti akan lebih berat, apalagi kita kembali ke kompetisi Asia. Tapi target juara Liga 1 tetap harus jadi tradisi buat Persib, ujar Dado, dikutip dari laman resmi klub. Meski tengah menikmati masa libur, Dado mengaku sudah bersiap untuk memulai latihan ringan minggu depan sebagai bagian dari persiapan menyambut pramusim. Sementara itu, Zalnando, yang musim lalu sempat dipinjamkan ke PSIS Semarang, tak bisa menyembunyikan rasa antusiasmenya. Kompetisi Asia musim depan akan menjadi pengalaman pertamanya bermain di level kontinental. Ini akan jadi pengalaman pertama saya main di kompetisi Asia. Saya siap kerja keras dan ingin kasih yang terbaik di setiap pertandingan, ucap bek sayap itu penuh semangat. Acara semakin meriah dengan pembagian berbagai hadiah menarik bagi para pengunjung. Salah satu momen paling ditunggu adalah ketika jersey original bertanda tangan langsung dari Deddy Kusnandar dan Zalnando diberikan kepada fans beruntung. Dengan semangat tinggi, optimisme menyala, dan suasana kekeluargaan yang erat, acara ini menjadi penguat hubungan antara pemain dan bobotoh. Bagaimana pendapat kamu soal kesiapan Persib menghadapi tantangan di level Asia? Siapa pemain yang paling kamu nantikan penampilannya di AFC Champions League Tour nanti? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Bisa gemparkan bumi Pasundan. Talenta dari Amerika Latin ini adalah sosok di balik kuatnya fisik pemain Persib selama ini dan cepat pulih dari cedera. Wah, siapa ya sosok tersebut? Saksikan semuanya di sini.
Perjalanan Persib Bandung menjuarai Liga 1 musim 2024/2025 bukanlah cerita yang mudah. Di balik euforia dan selebrasi tersimpan kisah perjuangan yang penuh tantangan, terutama soal kondisi fisik para pemain yang jadi salah satu hambatan terbesar sepanjang musim. Tim asuhan Bojan Hodak harus menghadapi situasi sulit ketika setidaknya 11 pemain mengalami cedera, dari yang tergolong ringan hingga cedera berat yang membutuhkan proses pemulihan berbulan-bulan. Kondisi ini membuat Persib nyaris tak pernah bisa tampil dengan kekuatan penuh selama satu musim penuh. Hal ini pun diungkapkan langsung oleh Aditya Putra Herawan. Ia menyebut titik balik kondisi tim dimulai sejak kedatangan fisioterapis asal Brasil, Geraldo Santos, yang dinilai membawa perubahan signifikan dalam proses pemulihan pemain. Geraldo membawa nuansa baru, apalagi dengan adanya beberapa pemain asing dari Brasil. Ketika ada yang cedera, komunikasi jadi lebih lancar, ujar Aditya. Tak tanggung-tanggung, Geraldo menjalankan hingga 3 sesi terapi fisik per hari. Ia memastikan setiap pemain yang mengalami cedera mendapatkan perawatan intensif dan berkesinambungan. Mulai dari sesi terapi pagi sebelum latihan hingga kunjungan langsung ke apartemen atau tempat latihan pemain setelah sesi tim selesai. Latihan kan jam 8 pagi, nah nama-nama yang cedera itu dia, dalam kurung Geraldo, panggil dari jam 7 dia terapi dulu. Sesudah selesai latihan, dia ketemu lagi, dia datang ke apartemen atau ke tempat latihan, lalu di fisioterapis lagi. Jadi memang Geraldo ini sangat berdampak pada tim, tambah Aditya. Tak hanya memperkuat sektor fisioterapi, manajemen Persib juga melakukan pembenahan besar di lini medis. Salah satunya adalah menghadirkan tim dokter baru yang fokus mencatat dan memantau rekam medis seluruh pemain secara sistematis. Sistem kerja tim medis pun ditingkatkan dengan dukungan alat-alat kesehatan yang lebih lengkap. Dengan adanya data rekam medis, dokter bisa cepat mengambil keputusan. Misalnya, jika ada pemain yang sakit, tinggal dicek, oh ini pernah terjadi bulan lalu, karena alasan ini, beri obat ini, sembuh, jelas Aditya. Menurut kamu, seberapa penting peran tim medis dan fisioterapis dalam kesuksesan tim seperti Persib? Apakah langkah-langkah seperti ini harus jadi standar di semua klub Liga 1? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Wah, akhirnya buka suara juga. David da Silva ternyata berani katakan jujur soal ini terkait regenerasi pemain Persib demi permalukan Persija di setiap musim. Wah, apakah itu? Penasaran? Simak sampai selesai. Berikut adalah versi yang ditulis ulang dengan bahasa yang lebih menarik, emosional, dan tetap setia pada setiap pernyataan. Narasumber David da Silva mengaku cukup emosional melihat rekan-rekan seperjuangannya satu persatu angkat kaki dari Bandung. Mereka sudah bertarung bersama saya dalam waktu yang lama. Tapi ini sepak bola dan ada pilihan yang diambil, kata David. Ia menyadari dalam dunia sepak bola, keputusan hengkang bukan hanya bergantung pada keinginan pemain, tetapi juga melibatkan kebijakan manajemen klub. Ini juga bukan hanya bergantung kepada pemain, tapi juga manajemen untuk menahan atau membiarkan mereka pergi, ujar DDS. Meski ditinggalkan, David tetap menunjukkan rasa hormat dan dukungannya untuk para mantan rekan setimnya. Saya pikir mereka punya pilihan dan mereka memilih untuk pergi. Jadi saya mendoakan yang terbaik untuk mereka, semoga mereka beruntung untuk semua di klub barunya, ucapnya tulus. Lalu, bagaimana dengan masa depan David da Silva sendiri? Saya masih ada kontrak tapi itu tergantung dengan manajemen. Saya juga ingin tahu dengan bagaimana masa depan saya, ungkap David. Namun hingga kini belum ada kepastian soal kelanjutan kariernya di Persib. Saya belum tahu apakah akan bertahan atau pergi. Jadi saya belum bisa berkata saya bertahan atau saya pergi. Tapi saya merasa senang berada di sini, jelasnya. Bagaimana menurut kamu, apakah David da Silva sebaiknya dipertahankan Persib untuk musim depan?
Apakah terlalu banyaknya pemain hengkang bisa mempengaruhi kekuatan tim? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Comeback panas. Mads Hilgers siap bela timnas lawan Cina dan Jepang. Setelah absen karena cedera, Mads Hilgers beri sinyal kuat untuk kembali perkuat Garuda. Pemulihannya berjalan mulus dan jadi kabar gembira untuk Kluivert. Lawan berat seperti Cina dan Jepang butuh tembok pertahanan sekuat Hilgers. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Bek Timnas Indonesia Mads Hilgers bersyukur bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta 5 Juni 2025. Setelah itu tim didikan Patrick Kluivert itu melawan Jepang di Suita City Football Stadium 10 Juni 2025. Untuk dua pertandingan itu, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk pemusatan latihan di Bali, termasuk Mads Hilgers. Mads Hilgers telah tiba di Bali pada 28 Mei lalu. Hilgers membagikan momen latihan bersama Timnas Indonesia melalui Instagramnya @MadsHilgers pada Jumat (30 Mei 2025). Ia mengaku bersyukur bisa kembali bersama pemain-pemain Timnas Indonesia lainnya. Bersyukur bisa kembali berdiri berdampingan dengan saudara-saudaraku, tulis Mads Hilgers. Pemain FC Twente itu bertekad memberikan jasanya untuk merah putih. Bersama-sama kita berjuang demi bendera. Diberkati tak terlukiskan, tulis Hilgers. Mads Hilgers akan menjadi salah satu kekuatan lini belakang Timnas Indonesia. Patrick Kluivert memanggil 4 pemain bertahan lainnya seperti Justin Hubner, Jay Itzes, Jordi Amat, dan Rizky Ridho. Mads Hilgers pada pertandingan 25 Maret 2025 absen melawan Bahrain di SUGBK karena cedera. Pemain 24 tahun itu mendapat cedera saat Timnas Indonesia kalah 1 hingga 5 dari Australia di Sydney pada 20 Maret 2025. Ia ditarik keluar pada menit ke-60 lalu digantikan oleh Sandy Walsh. Sejauh ini Hilgers baru mencatatkan 3 caps di Timnas Indonesia. Sementara itu, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Cina dan Jepang untuk peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Timnas Indonesia di posisi keempat dengan 9 poin. 2 tim teratas lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 1 slot itu sudah diamankan Jepang, tersisa 1 tiket via runner-up. Tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih sisa tiket. Erick Thohir ultimatum Timnas U23 harus juara Piala AFF 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tanggung-tanggung soal target Timnas U23. Ia secara terbuka meminta skuad muda Garuda jadi juara di AFF U23 2025. Tekanan besar, tapi juga jadi motivasi kuat untuk menorehkan sejarah. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas U23 Indonesia akan bertarung di Piala AFF U23 2025. Ajang ini akan digelar pada 15 hingga 31 Juli mendatang di Indonesia. 2 venue sudah dipilih yakni di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabhaga. Menjadi tuan rumah, Garuda Muda memang target untuk menjadi juara di ajang ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa Piala AFF akan jadi debut untuk Gerard Vandenberg. Turnamen ini menjadi pemanasan sebelum bertarung di kualifikasi Piala U23 2026 mendatang.
Tentunya sang pelatih akan berusaha menemukan komposisi tim yang cocok untuk ajang mendatang. Ini pemanasan yang bagus bagi timnas U23 dan juga pelatih Gerard van der Burg, kata Erick Thohir. Laga menarik akan tersaji saat Indonesia bertarung melawan Malaysia. Sama-sama berada di grup A, laga kedua tim akan digelar di SUGBK. Menurutnya ini jadi momen penting karena mereka sudah sama-sama berkembang. Uji coba di level senior gagal terjadi karena Harimau Malaya menolak undangan dari PSSI. Apalagi kita satu grup dengan Malaysia. Sudah kangen ketemu tim negeri jiran itu. Cukup lama kita tidak bertanding lawan Malaysia. Pastikan stadion GBK harus penuh. Filipina juga tim yang bagus, terangnya. Erick memastikan Garuda Muda akan membawa target tinggi di Piala AFF U23 2025. Mereka diharapkan bisa membawa pulang gelar juara dari turnamen tersebut. Tentunya ini jadi tambahan motivasi karena pada edisi sebelumnya Indonesia hanya keluar sebagai runner-up turnamen. Selain itu, Piala AFF akan jadi momentum untuk persiapan karena mereka ingin lolos ke Piala Asia mendatang. Targetnya di AFF U23 ini adalah juara. Apalagi 2 tahun lalu kita jadi finalis. Ini juga kesempatan baik bagi pelatih dan para pemain bertanding di 2 turnamen penting yang jaraknya berdekatan. Terlebih sasaran di kualifikasi Piala Asia U23, kita harus juga lolos untuk mengulang prestasi jadi semifinalis Piala Asia U23 2024 di Qatar lalu, ujarnya.